Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya, Frater Theophanus Arito OFM, dalam Renungan Sabda Saban Hari. Pada hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-32. Bacaan-bacaan yang akan diperdengarkan kepada kita pada hari ini akan berbicara tentang kasih dalam kerelaan. Bacaan akan diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Saya akan membacakan Injil. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang, dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan yang memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana yang saya katakan pada salam pembuka tadi, bahwa bacaan hari ini akan berbicara tentang kasih dalam kerelaan. Salah satu ciri khas kita sebagai orang Kristiani, orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus adalah memberi. Tentu saja dari perspektif iman, memberi itu dengan tulus hati, memberi dari kekurangan. Bacaan-bacaan yang kita dengar pada hari ini mengisahkan tentang bagaimana orang mempersembahkan kepunyaannya untuk Tuhan, untuk sesama. Dalam bacaan pertama dari kitab Raja-Raja, kita mendengar bagaimana Allah mengutus Nabi Elia untuk menjumpai seorang janda di Sarfat. Dalam bacaan dalam kitab suci, kita mendengar bagaimana janda itu digambarkan bagai orang yang miskin, yang tidak punya apa-apa, yang menderita. Dan pada hari ini, dalam bacaan pertama kita mendengar Allah mengutus Nabi Elia untuk menjumpai seorang janda dan bertamu serta makan dari apa yang dipersembahkan oleh seorang janda. Kita tahu janda digambarkan sebagai orang yang miskin dan tidak punya apa-apa. Lantas Allah mengutus Elia untuk bertamu di sana dan juga untuk merasakan apa yang diberikan oleh sang janda. Tetapi karena iman dari sang janda, maka ia mempersembahkan sesuai dengan apa yang diimaninya kepada utusan Tuhan, yaitu kepada Nabi Elia. Dan juga Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan kedua dari kitab Ibrani, kita mendengar bagaimana Yesus digambarkan sebagai kurban. Satu-satunya kurban yang dikurbankan demi keselamatan kita, umat manusia. Bapak, Ibu, Yesus rela mengorbankan dirinya demi kasihnya yang begitu besar kepada kita umat manusia.
Yesus memberi secara cuma-cuma kepada kita, hanya semata-mata karena kasih-Nya. Dan juga dalam bacaan Injil yang baru kita dengar, kita mendengar bagaimana Yesus memuji seorang janda yang mempersembahkan dari kekurangannya. Dan Yesus mengutuk ahli-ahli Taurat yang sukanya hanya berdoa tetapi tidak mempersembahkan apa yang mereka punya untuk sesama dan juga untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan suci hari ini mengajak kita untuk sebagai orang beriman harus rela memberi sesuatu dari diri kita, dari kekurangan kita. Biasanya kalau orang memberi itu dari kelebihan, dari keberlimpahan mereka. Ketika orang berlimpah akan harta atau apapun, baru mereka ikhlas untuk memberi terhadap sesama. Tetapi Yesus pada hari ini mengajak kita untuk berani memberi apa yang kita miliki kepada sesama kita, meskipun itu dari kekurangan kita. Dan yang paling penting dalam hal memberi, yang dilihat itu bukan soal banyak atau sedikitnya, tetapi soal ketulusan hati kita dalam memberi. Ketika kita memberi dalam jumlah yang banyak tetapi tidak setulus hati, maka itu bukan ciri khas kita sebagai orang beriman yang memberi dengan cuma-cuma. Tetapi kalau kita memberi sedikit, tapi dalam suasana hati yang ikhlas dan tulus, berarti kita telah menjalankan perintah Tuhan dan juga kehendak Tuhan kepada kita sebagai orang beriman. Semoga sabda Tuhan hari ini meneguhkan kita untuk semakin memberi dan memberi dengan tulus hati. Tuhan memberkati kita.